Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan memohon petunjuk dan berkah dari Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dosa-dosa diampuni dan umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kali ini kita akan menjelajahi suatu topik yang menarik dan mungkin belum banyak yang menyadarinya, yaitu tentang bagaimana posisi pintu rumah dapat mempengaruhi tidak hanya energi di sekitar kita, tetapi juga kondisi keuangan kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama adalah pintu utama menghadap pintu belakang atau jendela besar. Pintu utama rumah seolah menjadi gerbang utama bagi energi yang masuk dan keluar dari rumah kita. Jika pintu utama menghadap langsung ke pintu belakang atau jendela besar, diyakini bahwa aliran energi menjadi terlalu cepat dan tidak memiliki cukup waktu untuk diserap oleh ruangan di dalam rumah. Dan dampaknya, rezeki kita akan mengalir keluar dengan cepat meninggalkan kita dengan perasaan seret secara finansial. Bagaimana cara mengatasi potensi masalah ini? Solusinya sebenarnya cukup sederhana. Jika pintu utama dan pintu belakang sejajar, kita dapat mencoba menutup pintu belakang ketika membuka pintu utama. Tindakan ini seakan menciptakan filter energi, memberikan kesempatan pada energi untuk meresap dan berputar di dalam ruangan sebelum melanjutkan perjalanan keluar. Alternatif lain, jika pintu depan dan belakang berada dalam satu garis lurus, kita bisa menggunakan kabinet atau rak sebagai penyekat ruangan. Ini bukan hanya memberikan privasi, tetapi juga membantu menciptakan aliran energi yang lebih harmonis. Semua itu tentu saja merupakan upaya kita untuk menciptakan keseimbangan energi di rumah kita. Meskipun demikian, kita juga perlu diingat bahwa takdir dan rezeki kita masih sepenuhnya bergantung pada kehendak Sang Maha Pencipta. Jadi, mari mencoba langkah-langkah ini sebagai upaya positif. Poin kedua adalah kepala ranjang membelakangi toilet. Jika kepala ranjang kita membelakangi toilet, koridor, atau dapur, ini dapat menciptakan ketidaknyamanan saat tidur dan mungkin memicu mimpi buruk. Fenomena ini diyakini terkait dengan arus energi yang tercipta oleh elemen-elemen tersebut. Tentu saja kita tidak ingin tidur dalam suasana yang tidak nyaman atau memicu mimpi yang kurang menyenangkan. Solusinya adalah dengan mengubah posisi ranjang kita. Jika menghadapi situasi di mana kepala ranjang kita membelakangi toilet, koridor, atau dapur, kita dapat mencoba mengubah orientasi ranjang, atau bisa juga menutupi elemen tersebut. Jika ada tiang atau elemen yang menonjol di atas ranjang, seperti di atas sofa, atau untuk menutupinya dengan plafon, atau bisa juga dengan menyesuaikan posisi ranjang agar tidak berada di bawahnya. Tindakan sederhana ini seakan menciptakan lingkungan tidur yang lebih kondusif dan menyenangkan. Kita menjadi dapat beristirahat dengan tenang tanpa harus khawatir terhadap energi negatif yang mungkin terpancar dari posisi kepala ranjang dan energi posisi kita sehari-hari. Jadi, mari kita berusaha menciptakan ruang tidur yang mendukung keseimbangan energi dan kesejahteraan kita. Poin ketiga adalah pintu kamar yang sejajar atau menghadap langsung pintu lain dapat membawa dampak negatif terhadap hubungan keluarga. Dalam beberapa kepercayaan, pintu kamar yang sejajar dengan pintu toilet atau dapur dikaitkan dengan seringnya orang yang tidur di kamar tersebut merasakan ketidaknyamanan atau bahkan sering sakit. Sementara, pintu yang langsung menghadap pintu utama dikatakan dapat memicu perselisihan atau konflik dengan atasan. Namun jangan khawatir, kita punya solusinya. Jika kita memiliki situasi di mana pintu kamar sejajar dengan pintu lainnya, kita dapat mencoba memasang tirai pintu atau mengubah tampilan pintu agar terlihat lebih seperti tembok. Upaya ini dapat membantu menciptakan pembatas energi positif dan mengurangi potensi konflik. Untuk situasi di mana pintu kamar menghadap langsung pintu utama, solusinya bisa segera diimplementasikan. Pasang tirai pintu atau modifikasi pintu agar terlihat lebih seperti tembok, menciptakan ilusi bahwa pintu kamar tidak sejajar langsung dengan pintu utama.
Langkah ini dapat membantu mengurangi energi yang tidak diinginkan dan potensi pertentangan dalam dinamika keluarga. Poin 4, dalam satu ruangan ada dua pintu yang sejajar. Menurut beberapa keyakinan, keberadaan dua pintu sejajar dengan tembok yang sama dapat mempengaruhi kesehatan, terutama pada penghuni pria. Dikatakan bahwa hal ini dapat menyulitkan kesehatan dan membuat rezeki sulit terkumpul. Jika kita menemukan dua pintu sejajar di satu ruangan, kita bisa mempertimbangkan untuk mengunci salah satu pintu atau menutupnya dengan lemari besar. Langkah ini tidak hanya memberikan privasi tambahan, tetapi juga menciptakan pembatas fisik yang dapat membantu mengatur aliran energi di dalam ruangan. Alternatif lain, jika dua pintu tersebut tidak dapat dikunci atau ditutup, kita bisa memasang elemen-elemen seperti tirai atau penyekat ruangan yang dapat memberikan rasa terbatas dan mengurangi efeknya. Dan poin terakhir, balok di atas pintu utama. Menurut beberapa keyakinan, keberadaan balok di atas pintu utama dapat membawa energi yang tidak diinginkan ke dalam rumah kita. Ada anggapan bahwa hal ini dapat menjadi pemicu untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menemukan balok di atas pintu utama, solusinya bisa cukup sederhana. Kita dapat menutup balok tersebut dengan plafon untuk memasang lampu yang banyak di sekitarnya. Langkah ini tidak hanya memberikan elemen estetika yang menarik, tetapi juga dapat membantu mengurangi efek visual dari balok tersebut, mengubah fokus perhatian dari balok tersebut. Jadi, dengan tindakan sederhana ini, kita dapat menciptakan atmosfer yang lebih positif dan membantu mengelola energi di pintu utama rumah kita. Baiklah sahabat, itu tadi sekelumit informasi tentang bagaimana posisi pintu rumah dapat mempengaruhi energi dan rezeki kita. Ingatlah, ini hanya pandangan dan kepercayaan tertentu yang telah diwariskan dari masa ke masa. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mencoba menerapkan beberapa saran tadi di rumah Anda? Jangan lupa untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.